Oke, mari kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Anda lagi berdiri di tepi tebing yang tinggi banget. Di sebelah kanan ada jalan setapak yang aman, rata, udah Anda kenal betul setiap tikungannya. Nyaman lah. Tapi di sebelah kiri ada lompatan ke hamparan awan yang ya ampun misterius banget. Anda nggak tahu apa di baliknya. Tapi Anda bisa lihat secercah cahaya matahari terbit yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Nah, seluruh naluri dalam diri kita pasti teriak, pilih jalan aman, jangan gila. Tapi, gimana kalau kehidupan yang sesungguhnya, yang penuh warna dan makna, justru ada di dalam lompatan itu? Hari ini kita akan coba bedah sebuah gagasan yang rasanya menabrak semua logika bertahan hidup kita. Sebuah paradoks kuno yang bilang untuk benar-benar punya hidup, kita justru harus berani kehilangannya terlebih dahulu. Dan sumber pembahasan kita kali ini cukup unik. Kita nggak akan lihat tumpukan artikel atau buku, tapi kita akan fokus menyelami satu kalimat aja. Satu ayat tunggal yang sangat padat dari Matius 16:25. Misi kita sederhana, bukan cuma membacanya, tapi membongkar lapis demi lapis maknanya. Kita akan lihat beberapa terjemahan yang berbeda untuk mencoba mengerti kenapa ide kehilangan untuk menemukan ini kok rasanya makin relevan di dunia yang terus-menerus nyuruh kita untuk mengamankan, mempertahankan, dan menggenggam semuanya seerat mungkin. Nah, ayo kita bongkar dari awal. Secara alami, kita semua kan punya insting buat menyelamatkan nyawa ya. Di zaman modern ini, artinya bukan lagi lari dari macan. Tapi artinya ngejar slip gaji yang lebih tinggi, bangun karir yang stabil sampai bisa dapat posisi manajer, nyicil rumah, mastiin dana pensiun aman, intinya kita berusaha bikin hidup ini bisa diprediksi. Kita menghindari risiko. Kita membangun pagar di sekeliling zona nyaman kita. Tapi anehnya, seringkali makin kita berusaha aman, makin kita nggak tenang ya. Persis. Disitulah masalahnya mulai terasa, kan? Ada realita pahit yang seringkali datang dari upaya penyelamatan diri yang berlebihan ini. Saat kita menggenggam hidup kita terlalu erat, mencoba mengontrol setiap detil kecil, hasilnya justru seringkali adalah kehidupan yang terasa hampa. Datar ya? Datar. Stagnan. Rasanya kayak menggenggam pasir di pantai. Makin kencang kita genggam supaya nggak ada yang jatuh, pasirnya malah makin cepat lolos dari sela-sela jari. Sumber yang Anda berikan ini menunjuk pada sebuah kebenaran spiritual yang ganjil. Upaya obsesif untuk melindungi hidup dari segala guncangan, untuk membungkusnya dengan bubble wrap. Justru itu yang menghancurkannya. Justru itulah yang pelan-pelan merusaknya dari dalam. Benar-benar sebuah paradoks. Rasanya nggak masuk akal sama sekali. Makanya, ayo kita lihat langsung ke sumbernya. Saya akan bacakan versi yang paling umum kita dengar. Dari terjemahan baru tahun 1974. Bunyinya begini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jujur, setiap kali saya baca ayat ini, saya selalu berhenti sejenak. Rasanya kok bertentangan banget sama logika. 3 kata langsung loncat keluar. Menyelamatkan, kehilangan, dan memperolehnya. Kayak sebuah transaksi kosmik yang membingungkan. Tentu. Dan cara terbaik untuk membongkar ide sepadat ini adalah dengan melihat bagaimana para penerjemah dari era yang berbeda mencoba menangkap nuansa dari teks aslinya. Karena kata-kata ini jauh lebih kaya makna daripada yang terlihat di permukaan. Oke. Ini bukan sekedar pertukaran satu untuk satu, kayak menukar barang di toko. Ini lebih dalam dari itu. Mari kita lihat bagaimana terjemahan yang berbeda bisa membuka pemahaman baru. Setuju. Misalnya kita lihat versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasanya lebih aktif dan terasa lebih personal, bunyinya. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk aku akan mendapatkannya. Nah, perhatikan perubahannya. Dari menyelamatkan jadi mempertahankan. Betul. Dan dari kehilangan jadi mengorbankan. Buat saya pribadi, 2 kata ini mengubah cara saya memandang keseluruhan kalimat. Benar sekali. Dan kata mengorbankan itu kuncinya. Kuncinya, ya. Iya, karena kata itu menyiratkan adanya sebuah pilihan sadar, sesuatu yang sengaja kita lakukan. Ini bukan kehilangan yang pasif, seperti kita, nggak sengaja kehilangan dompet di jalan. Oke, ini adalah sebuah penyerahan yang aktif. Anda secara sadar melepaskan sesuatu demi sesuatu yang lain. Tapi mengorbankan itu kan terdengar berat sekali ya. Seolah-olah kita harus selalu hidup dalam penderitaan atau kekurangan gitu. Apa maknanya memang seperti itu? Itu pertanyaan yang bagus. Dan jawabannya, nggak juga.
Ini bukan soal penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Ini soal prioritas. Prioritas. Mengorbankan di sini artinya melepaskan sesuatu yang baik demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Anda mengorbankan waktu santai di malam hari untuk belajar skill baru. Anda mengorbankan ego untuk meminta maaf terlebih dahulu. Anda mengorbankan keamanan pekerjaan yang stabil tapi membosankan untuk memulai usaha yang sesuai passion Anda. Semuanya adalah pengorbanan. Tapi tujuannya adalah pertumbuhan, bukan penderitaan. Oke, itu penjelasan yang sangat membantu. Jadi ini soal pilihan sadar untuk menukar yang baik dengan yang terbaik. Nah, kalau kita lihat terjemahan lain, ada terjemahan sederhana Indonesia. Yang ini bahasanya lebih, to the point lagi, bahkan terus terang agak bikin kaget waktu pertama kali baca. Dengerin ini, karena setiap orang yang ingin menyelamatkan nyawanya tetap akan mati. Tetapi siapa yang mati dibunuh karena mengikut aku, dia akan memperoleh hidup kekal. Wah, yang ini nggak main-main. Langsung bicara soal mati dibunuh. Ini membawa kita ke konteks yang paling ekstrim ya. Betul, dan ini penting untuk memahami spektrum makna dari kehilangan nyawa. Di satu ujung spektrum, artinya bisa sesederhana melepaskan zona nyaman Anda seperti yang tadi kita bahas. Tapi di ujung spektrum yang lain, dalam konteks historis saat kalimat ini pertama kali diucapkan, artinya bisa jadi sangat harfiah, pengorbanan nyawa. Namun prinsip dasarnya tetap sama persis. Ada sesuatu yang harus dilepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih abadi. Disinilah teks aslinya dalam bahasa Yunani memberikan pencerahan luar biasa. Nah, ini dia bagian yang menarik. Ayo kita bedah. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai akan kehilangan atau akan menghancurkan adalah apolese. Cukup jelas. Tapi kata untuk akan memperolehnya adalah eurese. Eurese? Ya, eurese. Dan ini yang luar biasa. Kata ini punya akar kata yang sama persis dengan kata yang diteriakan oleh Archimedes saat menemukan hukum gaya apung. Jangan bilang. Eureka, yang artinya aku telah menemukannya. Wow. Jadi ini bukan sekedar pertukaran, tapi sebuah proses penemuan. Anda melepaskan apa yang Anda pikir adalah hidup Anda. Sebuah genggaman erat pada keamanan dan kontrol, untuk kemudian menemukan apa itu hidup yang sesungguhnya. Sebuah momen eureka untuk jiwa. Wow, eureka. Eureka, sebuah penemuan. Itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Jadi ini bukan soal rugi untung, tapi soal melepaskan sesuatu yang semu untuk menemukan sesuatu yang sejati. Itu keren sekali, tapi oke, ini kan terdengar sangat teologis dan filosofis. Gimana caranya kita melihat penemuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Maksud saya di luar konteks iman. Apakah prinsip ini benar-benar berlaku? Oh, sangat berlaku. Sangat. Prinsip ini bekerja di hampir setiap aspek pertumbuhan manusia. Ini adalah pola dasar dari setiap kisah transformasi yang pernah ada. Oke, coba kita buat lebih konkret. Saya langsung kepikiran tentang seorang seniman. Katakanlah seorang musisi jazz yang sangat berbakat. Saat ini, pasar musik sedang didominasi oleh lagu pop 3 menit dengan formula yang sama, yang gampang jadi viral di media sosial. Dia bisa aja mempertahankan hidupnya dengan ikut arus itu. Tentu. Mungkin dia bisa dapat kontrak besar, banyak followers, keamanan finansial. Tapi di dalam hatinya, dia tahu itu bukan musiknya. Lalu dia membuat pilihan sadar. Dia mengorbankan potensi ketenaran instan itu. Dia memilih untuk tetap main di klub-klub kecil, menciptakan musik yang rumit dan jujur dari hatinya. Karya yang mungkin hanya dinikmati segelintir orang, tapi autentik. Dia kehilangan potensi pendapatan, tapi pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang tak ternilai. Integritas artistik. Integritas artistik, kepuasan batin, dan sebuah warisan musik yang sejati. Dia menemukan jiwanya kembali dalam musiknya. Contoh yang sempurna. Dan itu berlaku juga dalam skala yang lebih personal yang mungkin kita semua pernah alami. Bayangin deh seseorang yang melakukan kesalahan besar dalam sebuah hubungan. Mungkin dia bohong sama pasangannya. Oke. Naluri pertamanya adalah menyelamatkan muka. Menyangkal, cari-cari alasan, mutar-balikan fakta, mempertahankan citranya sebagai orang baik. Dia genggam erat-erat harga dirinya. Tapi kita semua tahu kan kemana jalan itu akan berujung? Hubungan itu bakal hancur. Betul, hubungan itu akan pelan-pelan mati. Untuk benar-benar memperbaikinya, dia harus melakukan hal yang paling menakutkan. Kehilangan gengsinya. Dia harus datang dengan jujur, mengakui kesalahannya tanpa tapi, dan siap menerima konsekuensinya. Itu rasanya seperti mati kecil.
Tapi dengan kehilangan muka, dengan melepaskan topeng itu, dia justru menemukan kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan. Dia menemukan keintiman yang sejati dan kedamaian yang gak akan pernah dia dapatkan selama dia terus-menerus mempertahankan kebohongannya. Itu kena sekali. Kehilangan gengsi untuk menemukan kepercayaan. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling penting dari ayat ini. Dua kata kecil yang seringkali terlewat tapi sebenarnya menjadi kuncinya. Karena aku. Semua tindakan kehilangan dan mengorbankan ini jadi gak ada artinya tanpa dua kata itu. Ini bukan ajakan untuk hidup sembrono atau nekat tanpa tujuan, kan? Tepat sekali. Frasa "karena aku" adalah jangkar dari seluruh konsep ini. Inilah yang membedakan antara pengorbanan yang bermakna dengan kecerobohan yang bodoh. Tanpa jangkar ini, melepaskan keamanan finansial hanyalah tindakan impulsif. Mengorbankan reputasi hanyalah tindakan merusak diri. Tapi dengan adanya jangkar "karena aku", tindakan-tindakan itu menjadi penuh makna. Itu mengubah pengorbanan menjadi sebuah investasi untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi, karena aku ini bisa kita artikan sebagai demi sebuah tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri, gitu ya. Sesuatu yang kita yakini lebih berharga daripada kenyamanan kita saat ini. Persis. Dalam konteks aslinya, "karena aku" merujuk pada Kristus dan panggilannya. Tapi prinsipnya universal. Karena aku dalam hidup Anda bisa berarti komitmen Anda pada kebenaran, panggilan Anda untuk melayani sesama, cinta Anda yang mendalam pada keluarga, atau dedikasi pada sebuah karya. Betul, atau dedikasi Anda pada sebuah karya yang Anda yakini akan membuat dunia lebih baik. Itulah yang memberi nilai pada pengorbanan. Jadi pertanyaan yang diajukan ayat ini kepada kita bukan sekedar apa yang bersedia kamu lepaskan, tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, untuk tujuan apa kamu bersedia melepaskan itu semua? Apa eureka yang sedang kamu kejar yang begitu berharganya sampai-sampai kamu rela melepaskan genggamanmu pada pasir? Pada akhirnya, paradoks ini mengajarkan kita sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Hidup yang paling aman bukanlah hidup yang paling penuh. Ayat ini bukan ajakan untuk hidup sembrono, tapi sebuah undangan untuk hidup dengan keberanian dan tujuan. Ini adalah undangan untuk berhenti terobsesi melindungi versi hidup kita yang kecil dan terkontrol, dan mulai berinvestasi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mungkin pertanyaan terpenting yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini bukanlah bagaimana cara saya melindungi hidup saya, melainkan untuk apa hidup saya ini layak untuk dikorbankan. Itu pertanyaan yang butuh waktu seumur hidup untuk menjawabnya, ya. Pertanyaan yang kuat sekali untuk kita renungkan. Sebagai penutup, kami ingin mengajak Anda melakukan satu refleksi kecil hari ini. Nggak perlu membuat perubahan drastis. Mungkin malam ini sebelum tidur, saat suasana sudah tenang, coba tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Apa satu hal yang sedang aku genggam paling erat saat ini karena rasa takut? Mungkin itu adalah sebuah opini yang Anda takut utarakan di kantor. Mungkin sebuah kebiasaan lama yang sebenarnya udah nggak berguna lagi. Atau mungkin sebuah rencana masa depan yang begitu kaku. Anda nggak perlu langsung melepaskannya. Cukup sadari aja. Kenali genggaman itu. Karena dari kesadaran itulah, perjalanan untuk menemukan hidup yang sejati sering kali dimulai. Oke? Mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.